يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبل صاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد تبرج، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi الله أكبر، الله أكبر، Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. حي على الصلاة. La haula wala quwwata illa billah. حي على الصلاة. La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Allahumma ya Allah rabbal ibad. Innaka la tuhibbul الحمد لله، الحمد لله الذي فرض صيام شهر رمضان، شهر الذي أنزل فيه القرآن،
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن وشيمته الغفران اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وأصلح شؤون الأمة وفرج هموم الأمة يا حنان يا منان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين معاشر المسلمين jamaah salat Jum'ah Masjid Baitul Amin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya, pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, nikmat, anugerah, karunia kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jum'ah dengan keadaan sehat wa'afiah. Syukur kita ekspresikan dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Dengan demikian kita berharap, kita meminta kepada Allah mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang beruntung dan berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul ibad annama fi Ramadan la tamannal ibad ayyakuna Ramadan kulluhu sanah." Seandainya manusia itu tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan yang berhubungan dengan karunia, rahmat, kasih sayang, kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang dikucurkan di dalam bulan Ramadan, kalau seandainya manusia itu tahu, maka manusia itu akan mengharap bahwasannya Ramadan bukan satu bulan, akan tetapi mudah-mudahan Ramadan setahun.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa di dalam bulan Ramadan? Seperti yang dijelaskan oleh para khatib dan para ustadz-ustadz di masjid-masjid dan di musola-musola. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kita melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka diganjar, diberi pahala sama Allah ibadah seperti ibadah fardu. Sedangkan kalau kita melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan, maka kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita melaksanakan ibadah 70 kali fardu. Belum baca Al-Qur'annya, belum sedekahnya, belum silaturahimnya, belum ibadah-ibadah yang lainnya, ma'asyiral muslimin. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya sampai tiada batasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyri amsalha. Setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa-bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat pahala. Atau sampai 700 kali lipat. Akan tetapi Allah bersabda, Allah berfirman, kecuali puasa aku yang akan menanggung dan memberi pahalanya sendiri. Maksudnya pahala puasa, ma'asyiral muslimin, tiada ketentuan bilangan pahalanya, akan tetapi tiada batasnya. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naumus shaimi ibadah, sampai-sampai tidurnya orang puasa dinilai ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besar rahmat Allah yang diturunkan kepada kita di bulan Ramadan ini. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mensifati malam Lailatul Qadar di dalam Al-Qur'an, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwasannya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama tafsir berkata bahwasannya barang siapa yang beribadah tepat di malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia ibadah selama 1000 bulan, bahkan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kalau 1000 bulan kita hitung dengan hitungan manusia, 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Maka kalau Ramadan, satu Ramadan kita dapatkan Lailatul Qadar di dalamnya, maka seakan-akan kita puasa Ramadan selama 83 tahun. Belum sholat tarawihnya, belum sholat jamaah fardunya, belum sholat witirnya, belum baca Al-Qur'annya, belum tadarusnya, belum sedekahnya, belum iktikafnya, belum ibadah-ibadah yang lainnya, ma'asyiral muslimin. Sangat besar curahan karunia Allah Subhanahu wa taala yang dikucurkan di dalam bulan Ramadan. Maka dari itu, kalau kita seandainya hanya mendapatkan 12 Ramadan saja, kita hitung-hitung berarti kita sama saja puasa Ramadan selama 1000 tahun. Oleh karena itu umatnya Nabi Muhammad SAW hanya diberikan Ramadan dan hanya diberikan Lailatul Qadar, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Oleh karena itu umatnya Nabi Muhammad besok pada hari kiamat paling banyak masuk surga, dan tidak ada yang boleh masuk surga kecuali umatnya Nabi Muhammad dahulu. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad paling banyak pahalanya, walaupun umurnya pendek-pendek, seperti yang disabdakan Nabi, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Panennya umatku, katanya Nabi, hanya 60 tahun dan 70 tahun.
Kalau lebih daripada 70 tahun sudah penyakitan semua, sudah sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit, bahkan tidak kuat jalan, pendengarannya berkurang, penglihatannya pun juga berkurang. Kalau umurnya umat Nabi dahulu panjang-panjang, sampai dikisahkan umurnya umatnya Nabi Nuh sampai 900 tahun, 950 tahun. Diriwayatkan di dalam kitabnya para ulama bahwasannya kalau umat dahulu ada yang mati umur 100 tahun, maka orang tuanya menangis karena masih lucu-lucunya meninggal dunia. Bahkan diriwayatkan umur 50 tahun umat-umat Nabi dahulu baru khitan. Akan tetapi kalau umurnya umatnya Nabi Muhammad umur 100 tahun mati, kadang-kadang keluarganya malah senang. Umur 50 tahun baru sunat, baru khitan, maka tidak lucu umur untuk umatnya Nabi Muhammad. Maka kalau secara logika kita pikirkan, kita bayangkan, umurnya panjang berarti pahalanya lebih banyak karena ibadahnya banyak, panjang. Umurnya pendek berarti ibadahnya pendek, berarti pahalanya sedikit. Akan tetapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan oleh Allah, diberikan bulan Ramadan, lebih-lebih diberikan malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, prediksi Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kalau seandainya bulan Ramadan itu dimulai dari hari Selasa, maka prediksi kira-kira diharapkan malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Maka raih ini kesempatan ma'asyiral muslimin, kita pada hari ini berada di Ramadan yang ke-25, nanti malam masuk 26, malam 26, besok baru masuk malam 27. Mari kita gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama berkata minimal kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, minimal sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, kemudian sholat taraweh, kemudian sholat witir, kemudian dia tidur, nanti subuh dia sholat berjamaah, dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar, ma'asyiral muslimin. Akan tetapi minimal, kalau kepingin tambah banyak pahalanya, maka menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan tadarus Al-Quran, dengan sholat tasbih, dengan sholat tahajud, maka ibadahnya lebih banyak, maka pahalanya pun lebih banyak, ma'asyiral muslimin. Maka kita raih, kita ambil kesempatan, malam 27 akan ada di hadapan kita. Ini merupakan prediksi, hanya prediksi kira-kira daripada Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita, puasanya orang awam hanya puasa menahan makan dan menahan minum, mulai dari terbitnya fajar sampai nanti terbenamnya matahari. Ini puasanya orang awam, tidak ada apa-apanya, ma'asyiral muslimin, dibanding dengan puasanya orang-orang yang lebih tinggi derajatnya di atas kita, yaitu puasanya orang khawas, di mana puasanya orang khawas adalah menahan makan, menahan minum, dan menahan untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala seumur hidupnya. Tinggi lagi derajatnya orang khawasul khawas, sangat dekat di sisi Allah, hampir menyamai derajatnya para anbiya dan para rasul. Bagaimana puasanya orang khawasul khawas? Puasanya orang khawasul khawas adalah menahan makan, menahan minum, menahan untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Yang terakhir sulit untuk kita lakukan, yaitu menahan untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap detiknya para khawasul khawas selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun puasa kita adalah puasa orang awam, mudah-mudahan puasa kita dan ibadah kita di bulan Ramadan
Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang mulia. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ni'amih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa zajar wa'lamu anna Allah amarakum bada'a fi بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال مخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وارحمنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم العظيم من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.